Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup pekerja. Hidup mulia. Hidup rakyat Indonesia. Masih bisa berkumpul bersama dalam rangka Muslim 7 PUK SPKM SPSI PT Eka Gunatama Mandiri dengan mengambil tema dengan Muslim 7 PUK SPKM SPSI PT Eka Gunatama Mandiri. Mari kita membangun kesadaran berorganisasi dalam menghadapi tantangan organisasi di masa sekarang dan yang akan datang, demi kemajuan perusahaan untuk kesejahteraan pekerja serta keluarganya. Luar biasa PUKGM kali ini, tatanannya, administrasinya juga luar biasa. Sudah ada perbaikan, aplaus. Jadi intinya tidak mudah Bu jadi ketua. Kenapa? Harus menjalin hubungan internal, eksternal, bisa mengkondusifkan di perusahaan, bagaimana produktivitas tetap lancar dan kita meminta kesejahteraannya gampang. Itu tadi tugas PUK juga harus punya kontribusi terhadap perusahaan. Dan juga koordinator wilayah di Kabupaten dan Kota Bekasi mengucapkan selamat kepada kawan-kawan yang menjalankan demokrasi mengambil keputusan tertinggi tingkat unit kerja. Tentu keputusan yang akan diambil harus keputusan yang untuk memperbaiki organisasi ke depan, bukan untuk melemahkan organisasi. Itu yang penting. Mari pada kesempatan ini kita tundukkan kepada kita kosongkan pikiran kita, hadapkan hati kita pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdoa. Mudah-mudahan doa kita semua ijabah atau dikabul Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sudah dilaksanakan, program kerja yang sudah dilaksanakan periode 2022-2025, bidang pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia baik internal maupun eksternal. Dan ini kita narasumber tetap dari cabang yang membawa materi dasar-dasar organisasi untuk anggota kita semua. Baru di kepemimpinan saya anggota terlibatkan. Terus di
Tadi kita udah tampilkan teman-teman dari ini juga ada tim sepak bola yang kolot mulia, yang udah tua-tua, yang pengen main bola, kita fasilitasi juga. Kita fasilitasi semua, teman-teman anggota apa ngadu ke kita fasilitasi. Karena Wincos itu dokter atau anggota juga. Dipercaya menurut Stephen M. Covey adalah result atau hasil. Kalau bicara hasil itu ada 3, ada the past result, current result, atau the future result. Ada hasil masa lalu, hasil masa kini, dan hasil masa depan. Ya, bagaimana track record seseorang itu? Nyatakan sekali lagi, tidak ada perusahaan yang bangkrut karena memberikan kenaikan upah besar. Yang ada yang bangkrut kalau perusahaannya memang tidak sehat. Upah besar nggak masalah. Yang bermasalah adalah upah kebesaran. Kebayang nggak? Upah kebesaran ingin jadi masalah, tapi kenaikan upah yang besar dan adil justru tidak akan masalah. Tepuk tangan untuk kita. Oleh sebab itu nggak perlu cemas, nggak perlu khawatir. Kenapa? 36 juta pekerja Indonesia yang kerja di sektor industri yang existing dan tidak kurang dari 76 juta dari angkatan kerja yang ada di Indonesia, ketika diberikan kenaikan upah rata-rata 6,5%, pasti akan menciptakan perputaran ekonomi. Yang sudah 2-3 tahun agak stuck. Kenapa? Kenaikannya 1, tahun lalu berapa? 1,6%. 1,6 ya, 1,6%. Di bawah inflasi, Mas. Dengan demikian pekerja harus subsidi. Mana mungkin membeli keramik manakala kenaikan upahnya di bawah inflasi. Benar kan? Tapi ketika pekerja memiliki daya beli yang baik, mereka memiliki daya beli. Kenaikan upah yang baik memiliki kemampuan daya. Dengan memiliki daya beli yang baik, semua produk pada akhirnya bisa terjual. Dia tahu bahwa rasanya pekerja nggak ada yang nyimpen uang itu di bawah kasur gitu ya setelah gajian. Pasti dibelanjakan lagi toh, dari tukang gado-gado sampai tukang keramik. Dengan demikian, dengan kenaikan upah yang baik, harapannya akan terjadi multiplier efek ekonomi secara makro yang pada akhirnya terjadi pertumbuhan yang lebih baik. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini saya sampaikan salam kepada Apindo. Jangan terlalu cemas, jangan terlalu khawatir dengan kenaikan upah yang baik, dengan kenaikan upah yang cukup adil untuk tahun ini dan tahun yang akan. Tepuk tangan untuk kita. Berarti yang cuma lolos hanya Bapak Imbar